Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aurora Ratu Asifa, NPM 2417051015 dari Ilmu Komputer A. Sini saya akan menjelaskan tentang perangkat input-output dalam komputer. Perangkat input atau output adalah bagian penting dari sistem komputer. Tanpa perangkat ini, kita nggak bisa berinteraksi dengan komputer, baik untuk memberikan perintah maupun menerima hasilnya. Secara umum, perangkat input-output terbagi menjadi 3 kategori. Perangkat input itu untuk masukin data, output buat nampilin hasilnya, input output bisa melakukan keduanya, bisa masukin data sama nampilin hasil. Kita masuk ke perangkat input dulu ya. Perangkat input itu digunakan untuk memasukkan data, perintah atau sinyal ke komputer agar bisa diproses. Data yang dimasukkan bisa berupa teks, suara, gambar, atau gerakan. Contoh dan fungsinya itu keyboard. Keyboard ini kan kita buat masukin teks, angka, dan perintah melalui tombol keyboard kan. Kemudian ada mouse untuk mengontrol pointer dan memilih objek di layar. Kemudian ada scanner, mengubah dokumen fisik jadi digital. Ada webcam kayak gini, kayak ada mukasih di sini. Dia buat mengambil gambar atau video secara langsung. Kemudian ada mikrofon untuk merekam atau mengirim suara. Ada joystick atau game controller, itu dia buat ngegame. Dia untuk kontrol arah dan aksi, dia lebih mudah aja kalau buat main game, jadi lebih enak. Ada touchpad di sini. Dia sama aja kayak mouse, tapi udah bawaan dari keyboardnya laptop. Kemudian ada stylus pen. Dia bisa digunain untuk menggambar atau menulis di layar sentuh. Itu stylus pen itu biasanya ada bawaan dari iPad. Kemudian ada sensor biometrik untuk memindai identitas pengguna seperti sidik jari atau retina, biasa dipakai untuk keamanan. Ini untuk beberapa HP atau laptop atau sejenisnya itu udah punya. Kayak ada laptop itu, beberapa laptop juga punya di touchpadnya ada kayak kotak gitu. Kalau di HP juga ada di pinggiran kanan atau di layarnya ataupun di belakang. Itu untuk input. Kemudian nih output itu dia digunain untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data oleh komputer dari output yang telah dimasukkan. Contoh dan fungsinya itu monitor. Monitor itu buat nampilin gambar, teks, video, atau apapun yang lagi kita kerjain atau kita tampilin, yang bakal kita tampilin. Dan printer itu dia buat cetak dokumen atau gambar ke media fisik kayak kertas. Dan speaker, kalau mikrofon tadi buat masukin suaranya, nah untuk ngeluarinnya itu pakai speaker. Kemudian ada headphone atau earphone, mirip sama speaker tapi untuk penggunaan pribadi. Kemudian ada proyektor buat nampilin tampilan komputer ke layar besar, cocok untuk presentasi. Ada plotter untuk mencetak gambar teknik, desain grafis, dan lainnya dengan tingkat presisi yang tinggi. Kemudian perangkat input-output itu adalah perangkat yang dapat berfungsi sebagai input dan output sekaligus. Nah, contoh dan fungsi itu ada touchscreen, kita bisa menyentuh layar dan melihat tampilan di layar yang sama. Itu kayak HP lah, tapi juga ada kayak laptop yang touchscreen, kayak ya kita sentuh aja nanti dia bakal ngerespon gitu. Nah itu dia outputnya. Kemudian ada modem tuh dia bisa buat nerima dan ngirim data dari atau ke internet. Ada headset itu kita bisa gabungan dari output sama input. Dia kita bisa ngirim suara, kita juga bisa nerima suara. Kemudian ada flash drive atau hard drive eksternal. Dia buat nyimpen data dan ngebaca data. CD atau DVD. Dia juga bisa baca atau output dan juga nulis untuk input data pada CD atau DVD. Ada fax machine, dia buat ngirim dokumen atau input dan menerima dokumen lewat jaringan telepon. Oke, kesimpulannya, perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, sedangkan output itu untuk nampilin hasil pemrosesan komputer. Perangkat input-output memiliki fungsi sebagai input dan output sekaligus. Dia memiliki keduanya, dari input yang masukin data sama nampilin hasil. Kemudian perangkat ini sangat penting dalam sistem komputer karena memungkinkan interaksi antar pengguna dan perangkat lunak atau hardware. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang perangkat input-output. Apabila terdapat kesalahan atau masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.